warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Yang terhormat, para dewan juri yang saya banggain, para panitia penyelenggara yang udah capek-capek nih nyiapin acara, dan teman-teman ayah yang saya banggain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat mengumpul di acara ini dan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan para pengikutnya dari zaman nanti. Pada kesempatan yang kali ini nih, izinin Aye buat nyampein pidato yang judulnya itu pelestarian bahasa Betawi. Adin yang saya hormatin, nih sekarang dunia udah makin canggih nih, HP udah cepet betul, serba praktis, serba digital. Kita kalau misalnya pergi kelompok, ini kelucuan, jadi tuh pesan lewat HP. Kalau misalnya mau ngobrol sama teman kita yang jaraknya jauh, itu ya udah ngobrol tuh pakai HP lewat video call. Nah, dengan adanya kemajuan kayak gini nih, yang budaya luar tuh makin mau masuk gitu, makin gampang masuk ke kehidupan kita sehari-hari. Jakarta contohnya, jadi kota gede, kata orang ramah Jakarta kota gede. Tapi nih budaya-budaya ini makin gampang betul, makin gampang buat masuk nih ke kehidupan kita sehari-hari. Tapi tanpa kita sadari nih, dengan adanya kemajuan kayak gini, kan kita juga kagak bisa ngelawan kan. Mau bagaimana caranya kita mau melawan juga kagak bisa ya kan. Namanya teknologi ya teknologi, kagak bisa buat apa-apa kita. Tapi nih kita juga harus ngelestariin, ngembangin dan ngerawat tuh budaya asli kita, bahasa daerah kita, bahasa Betawi. Bahasa Betawi nih, bahasa turun-menurun nih, yang diwarisin sama budaya lampau, budaya leluhur kita zaman dulu. Nah, buat bahasa Betawi ini campuran dari berbagai suku Jawa, suku Sunda, Melayu, Tionghoa, Arab, sampai Belanda yang sono. Sekarang nih, bahasa Betawi ini enak banget didengar, bahasanya kayak apa ya, punya logatnya sendiri gitu. Bahasa Betawi ini diwarisin sama budaya-budaya zaman dulu pokoknya kita, ya kan? Nah, tapi nih zaman sekarang nih, anak muda mana mau pakai bahasa yang kayak begini? Kagak ada yang mau. Gen Z mana mau pakai bahasa yang logatnya kayak begini? Katanya sih malu. Takut dibilang kagak apa namanya? Kagak ngetren atau kagak takut dibilang kampung. Justru nih bahasa Betawi itu titisan tinggi, pokoknya titisan tertinggi. Makanya nih kita harus merawat, ngimbangin, dan lestariin tuh bahasa Betawi. Bahasa Betawi itu ya kalau misalnya kita nih lagi anak-anak zaman sekarang nih, bahasa Betawi udah kagak dipakai lagi tuh. Sekarang anak zaman sekarang pada campur-campur itu bahasa yang yang gaul lah pokoknya, bahasa Inggris lah, bahasa Korea atau bahasa apapun tuh dicampurin jatuh sama bahasa gaul gitu. Kalau misalnya ayah tanya annyeonghaseyo, gomawo, sarangheyo atau apalah itu, ya kan? Pasti juga bakalan tahu itu artinya apaan. Contohnya lagi ya, kalau misalnya bosen banget, shopping lah ayo. Nah itu contoh-contoh yang ayah buat tadi tuh, yang ayah bilang itu lama-kelamaan bahasa daerah kita bakalan hilang udah. Sebenarnya sih ya bahasa gaul tuh juga enak gitu dipakai, tapi ya jangan gara-gara kita ngikutin serba yang modern malah ngilang tuh bahasa budaya kita yang budaya asli kita. Jangan. Tapi suruh aja kan dari sini kalau misalnya nih sampai sekarang masih ada anak yang pakai bahasa daerahnya. Karena kalau misalnya kagak ngembangin tuh, ya bakalan hilang udah, tinggal sejarahnya aja. Maka dari itu para dewan juri, para audiens semuanya, Ayah mau ngasih tahu nih, bagaimana sih caranya melestariin bahasa budaya. Yang pertama itu dimulai dari diri kita sendiri. Kenapa? Kalau misalnya bukan dimulai dari diri kita sendiri, mau dimulai dari siapa? Mau dari nyak, babe, encang, encing, kan kagak ya kan? Kita ini generasi
tanggung jawab buat nerusin tuh bahasa daerah kita yang bakalan diwarisi sama anak-anak kita nantinya. Meskipun kita ada di zaman-zaman yang sebagai begini. Yang kedua itu kita bisa ngikutin tuh yang namanya itu budaya-budaya Betawi, misalnya kayak lenong, ondel-ondel, atau palang pintu, kan banyak ya. Nah ini kita bisa belajar cara logatnya itu bagaimana, cara ngomongnya itu bagaimana ya. Yang nomor 3 yang terakhir nih, kita bisa gunain media sosial. Sekarang ini teknologi canggih banget dah ya. Sekarang apa-apa gampang, apa-apa sat-sat, ya kan? Yaudah tuh kita bisa ngenalin bahasa Betawi dengan video pendek, misalnya itu kayak pantun, kayak apa namanya, ondel-ondel, atau apalah selanjutnya itu konten-konten lucu tentang Betawi, ya kan? Tapi nih, kita sebagai orang Betawi ya juga harus melestariin juga, ya kan? Nah, mau tahu kalian nih semuanya manfaatnya ngelestariin bahasa Betawi. Yang pertama itu bahasa Betawi ngajarin kita nilai-nilai kehidupan. Dengan adanya nilai-nilai kehidupan, misalnya kayak sopan santun, saling tolong menolong, terus tutur katanya yang baik. Nih coba aja nih kita kalau misalnya orang Betawi ngomong nih, buset, itu nyelot terus itu mulut, kagak ada tuh yang namanya titik komaan, kagak ada udah. Nah, yang kedua nih, bahasa Betawi itu dimulai tuh, bahasa Betawi itu jati diri bangsa kita, ya, dimulai dari bangsa kita. Kalau misalnya kagak apa sih namanya itu, kagak ngesalin tuh ya bakalan hilang udah, tinggal itunya aja, sejarahnya aja. Nah makanya itu kita buktiin kalau misalnya budaya Betawi ini, bahasa Betawi ini bukan cuma di ini aja, apa namanya, diomongin aja, tapi juga harus tetap dilestariin. Maka dari itu ayah mau ngingetin aja nih ya, kita itu harus yang namanya kagak boleh tuh yang namanya itu apa namanya, kagak boleh ngelupain ya. Kita harus tetap ngejagain bahasa kita. Mungkin segitu aja pidato dari Aye. Mohon maaf apa ada salah kata. Tapi nih sebelum Aye tutup, Aye mau pantun bentar nih. Naik motor sampai ke Cikarang, si abang lagi minum kopi luwak. Aye pamit dulu sekarang. Makasih ya udah pada nyimak. Mungkin segitu aja ya yang Aye sampaikan, meskipun masih ada beberapa kekurangan, tapi lebihnya mohon maaf, namanya kan juga manusia. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.